Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Alhamdulillah ala ma an'amallahu alaina minan ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala ashabi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali julukan. Al-Fatihah juga dijuluki dengan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah juga dijuluki dengan Al-Kafiyah. Maksud di sini julukan Al-Kafiyah adalah yakni surat Al-Fatihah adalah surat yang sempurna. Dan selain surat Al-Fatihah membutuhkan kepada surat Al-Fatihah. Misalnya kita dalam sholat mengetahui bahwa surat Al-Fatihah termasuk rukun dari sholat. Sehingga sholat tanpa membaca Al-Fatihah tentunya tidak akan mencapai derajat sah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun, bagian dari sholat yang harus dipenuhi. Dalam julukan yang lain, Al-Quran dijuluki dengan As-Sab'ul Mathani. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan 7 ayat ini semuanya adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sedangkan yang lain menjulukinya sebagai asy-syifa, obat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Al-Fatihah hiya asy-syifa min kulli da'. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Ada juga yang menjulukinya dengan Al-Asas, adalah pokok. Karena dalam surat Al-Fatihah ini ada pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari diturunkannya surat Fatihah. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Bahkan ini termasuk surat pertama yang diturunkan di kota Makkah. Ada yang mengatakan diturunkan di kota Madinah. Ada yang mengatakan diturunkan 2 kali, yaitu diturunkan di kota Makkah hina furidatis salat, ketika difardukan salat, wa marrah bil Madinah hina hawlatil Ka'bah, hawatil qiblah. Dan yang kedua diturunkan di Madinah hina hawalatil qiblah, ketika ada perintah merubah arah kiblat. Qala Al-Qurtubi al-awwal al-asah liqauli ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim wa suratil hajj makkiyah bil ijma'. Menurut Imam Al-Qurtubi, suratul Fatihah diturunkan di kota Makkah secara ijma', kesepakatan ulama. Karena surat Al-Hajj ini diturunkan di kota Makkah. Wala khilafa fi anna fardhus shalah kana bi Makkah. Begitu juga kefarduan salat, kewajiban salat diperintahkan ketika Rasulullah SAW di kota Makkah. Rasulullah SAW bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Fatihatil Kitab. Ini menunjukkan bahwa diturunkannya surat Al-Fatihah ini
besertaan dengan diturunkannya kewajiban sholat. Kemudian Al-Fatihah ini diturunkan dengan 7 ayat. Oleh karena itu dijuluki dalam Al-Quran walaqad atainaka sab'am minal masani. Telah diturunkan kepada Rasulullah SAW 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat diulang-ulang ini adalah surat Al-Fatihah, yang dimana dalam setiap harinya kita akan mengulang-ulang surat Al-Fatihah, terlebih dalam sholat 5 waktu. Kemudian ada juga yang mengatakan waqala Amr bin Ubaid hiya thamani ayat li'annahu ja'ala iyyaka na'budu ayah. Ada juga yang menyatakan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 8 ayat. Karena lafaz iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ini dihitung 2 ayat. Iyyaka na'budu 1 ayat, wa iyyaka nasta'in ini 1 ayat. Wa qala Husain al-Ja'fi yasittu ayat wa hadzanil qaulani syadzani. Ada juga yang mengatakan, yaitu Husain al-Ja'fi, bahwa Al-Fatihah ini 6 ayat, tapi kedua pendapat ini lemah atau dianggap tidak memenuhi syarat kesepakatan ulama. Sehingga yang disepakati adalah surat Al-Fatihah terhitung 7 ayat. Kemudian kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Sa'id bin Mu'alla, "La u'allimannaka suratan hiya a'zama suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id bin Mu'alla, "Aku," kata Rasulullah, "aku akan mengajarkanmu sebuah surat yang itu adalah paling agungnya surat dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid." Summa akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah memegang tangan sahabat Abi Sa'id bin Mu'alla. Falamma arada ayyakhruja qultu ya Rasulullah alam taqul law 'allimannaka suratan hiya a'zama surah fil Qur'an. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku sebuah surat yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim allazi utitu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain, wa rawa Muslim wan Nasa'i an Ibni Abbas qala Ibnu Abbas bainama Jibril qa'ada inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih ay sautan farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futihal yawm lam yuftah qad illa al-yawm fasalama wa qala abshir binuraini qad utituhuma wa lam yu'tihuma nabiyyun qablaka Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah lam taqra' biharfi min huma illa a'taitu. Diriwayatkan dari sahabat Ibni Abbas bahwa malaikat Jibril ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ini mendengarkan suatu suara. Kemudian beliau melihat ke atas, farafa'a ra'sahu. Faqala hadza babun minas sama. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, hadza babun minas sama." Itu adalah pintu di langit yang dibuka hari ini tidak dibuka sebelumnya. Wa qala abshi binuraini. Kemudian datanglah wahyu. Berilah kabar gembira datangnya 2 cahaya yang aku memberikan kepadamu,
dan belum pernah diberikan kepada nabi sebelum kamu. Kedua cahaya ini adalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, akhir atau surat Baqarah bagian paling akhir, ayat terakhir dari surat Baqarah. Tidak dibaca lam tuqra biharfi minhuma illa a'taitu. Tidak dibaca kedua huruf-huruf dalam surat Fatihah dan akhir surat Baqarah kecuali aku akan memberikan kepadanya. Maksudnya di sini adalah akan dikabulkan seluruh hajat-hajatnya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan wa rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidda ay ghairu tamam. Barang siapa yang sholat dia tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sempurna. Fahiya khidda, dia tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah inna nakun wara al-imam faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala atna ala abdi wa idza qala malik yaumiddin qala Allah majjadani abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Kemudian ditanyakan kepada sahabat Abi Hurairah, wahai sahabat Abi Hurairah, kami berada di belakang imam, maksudnya kami menjadi makmum. Bagaimana? Apakah kami tetap wajib membaca surat Fatihah? Maka sahabat Abi Hurairah mengatakan, iqra biha fi nafsik. Bacalah. Fi nafsik maksudnya adalah bacalah secara lirih. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah menyatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi salat menjadi bagian di antaraku dan di antara hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah mengatakan hamadani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba ini mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah bersabda asna ala abdi, asna alayya abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Wa idza qala malik yaumiddin qala Allah majadani abdi. Ketika seorang hamba mengatakan malik yaumiddin, Allah bersabda majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Maka Allah bersabda, ini adalah bagian di antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Maka ketika seorang hamba ini mengharapkan hidayah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah bersabda, ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan an Abdullah bin Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala akhbaruka bi akhi yari surah fil Quran qultu bala ya Rasulullah
qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimha. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Jabir, apakah aku belum menceritakan kepadamu surat terbaik dalam Al-Quran? Kemudian sahabat Abdullah bin Jabir mengatakan, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, bacalah alhamdulillahirabbil alamin hingga selesainya surat Al-Fatihah. Ini adalah keutamaan-keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Kemudian sebelum membaca surat Al-Fatihah disunahkan untuk membaca ta'awud. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian setelah kita mengenal tentang keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, tentu kita harus mengenal lebih dahulu mengenai sangat pentingnya surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Setelah kita membaca tentang keutamaannya, tentu kita harus mengetahui bahwa surat Al-Fatihah juga menjadi surat yang sangat-sangat penting. Dan kita harus memperbaiki bacaan kita, khususnya dalam membaca surat Al-Fatihah. Mengapa demikian? Karena surat Al-Fatihah ini dipakai dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Dalam hal ini, mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah, maka kita wajib membaca basmalah. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i, basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, dalam memulai membaca surat Al-Fatihah khususnya dalam sholat, ini harus benar-benar bagus. Aikamilah wa man asqata minal fatihati harfan aw tasdidan aw abdala harfan minha biharfin lam tasihha qira'atuhu wala salatu in ta'ammada. Yaitu membaca surat Al-Fatihah itu harus secara sempurna. Tidak boleh ada satu huruf pun yang tidak terbaca. Baik itu huruf ataupun tasdid, ini semuanya harus terbaca dengan baik. Tidak boleh dirubah sedikit pun huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Contohnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita hilangkan wawunya, jadi iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nah, ini tentu tidak sah. Tidak boleh menghilangkan satu huruf pun dalam Al-Quran. Atau contohnya menghilangkan tasdid. Misalnya iyyaka na'budu tidak dibaca tasdidnya, menjadi iyyaka na'budu tanpa tasdid. Ini juga tidak boleh. Atau merubah huruf. Contohnya adalah merubah shad menjadi huruf yang lain, misalnya menjadi to. Nah, ini juga tidak boleh. Atau alladzina, zalnya dirubah menjadi za, allazina, ini juga nggak boleh. Atau zalnya dirubah menjadi dal, alladzina, itu juga tidak boleh. Atau haknya dirubah menjadi hak, alhamdulillah, ini juga tidak boleh. Tidak boleh sedikit pun merubah satu huruf dalam Al-Quran. Tetapi ada kemurahan syariat. Ini seperti dikatakan oleh Imam Al-Bajuri. Bi khilafil ma law nataqa bil gaf mutaraddidatan bainaha wa bainal kaf. Nah, ini seperti ulama-ulama Yaman atau lahjah orang Yaman atau orang Mesir bagian Sa'id, yaitu mereka kalau membaca qaf ini dengan gaf, seperti ahgaf.
Awalnya kan ini ahqaf, terus dibaca ahgaf dan sejenisnya, yaitu qaf dibaca gaf, yaitu pertengahan antara qaf dan kaf. Ini masih dianggap sebagai bacaan yang fasih. Kama yantiqu bihal arab fa innaha tasihhu kama jazama bi aruyani. Misalnya kalau ada orang yang terbiasa dengan lahjah orang Yaman, atau memang dia berasal dari negara Yaman atau daerah sekitar Mesir, yaitu daerah Sa'id, dia terbiasa membaca ga. Karena memang orang Arab dahulu juga banyak yang seperti itu di zamannya Rasulullah SAW. Oleh karena itu ini masih diberikan kemurahan, masih dianggap sah karena sudah menjadi dialeknya, dan itu adalah dialeknya bangsa Arab. Memang seperti itu. Berbeda kalau misalnya dirubah dan itu merubah makna. Lam tasihha qiraatu wala sholatuhu imta'amada. Nah, ini ketidakabsahan sholatnya ketika merubah bacaan Al-Fatihah itu adalah ketika dia sengaja. Jadi kalau misalnya dia sengaja merubah atau menghilangkan satu huruf dalam ayat Al-Fatihah, maka dia tidak sah sholatnya. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraah. Kalau dia tidak sengaja, misalnya ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wawunya tidak terbaca. Kalau dia tidak sengaja, maka dia wajib mengulangi bacaan Al-Fatihahnya lagi. Nah, kemudian wa yajibu tartibuha. Nah, ini ketika misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wawunya tidak terbaca, diulangi lagi, terus kemudian dilanjutkan kepada ayat selanjutnya, yaitu tetap sesuai dengan runtutannya. Kalau misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia lupa membaca wawunya, kemudian ternyata dia telah selesai membaca Al-Fatihah, ya ini maka diulang lagi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hingga selesai surat Al-Fatihah. Atau lebih utama lagi mengulangi dari awal surat Al-Fatihah. Nah, ini yang kita bisa pelajari mengenai kewajiban memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini kita ulangi setiap hari. Oleh karena itu, jangan sampai kita terbiasa dalam sebuah kesalahan. Misalnya kita kurang fasih membaca salah satu huruf. Nah, ini kita harus ada semangat untuk memperbaikinya. Karena memperbaiki bacaan kita dalam surat Fatihah juga memperbaiki kualitas sholat kita. Nah, ini adalah kewajiban, karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada. Misalnya kurang bagus dalam membaca Fatihah, kita harus belajar lagi meskipun kita sudah mempelajari banyak ilmu dalam agama. Kemudian kita akan membahas mengenai makna surat Al-Fatihah berikut dengan perbedaan hikmah, perbedaan qiraatus sab'ah dalam membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bermakna dengan nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Bismillah ini dimulai dengan ba. Huruf ba ini adalah huruf jar yang membutuhkan pada fi'il. Fi'ilnya ini dikira-kirakan yaitu abda'u. Aku memulai. Bismillah dengan asma Allah, dengan nama Allah. Dalam penyebutan Bismillahirrahmanirrahim ini menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya menyatakan bahwa memulai dengan huruf ba
ini juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Dahulu orang musyrikin kota Mekah itu sebelum bepergian dia mengatakan Bismillah wal Uzza. Kemudian sebelumnya lagi orang-orang Nasrani yang mereka tidak mengikuti lagi ajaran Nabi Isa alaihissalam, mereka juga membaca Bismillah wa ibni Isa. Nah ini kemudian setelah datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama kali diajarkan untuk menentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah sebelumnya itu adalah yaitu dengan turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini Bismillah tidak terbaca billah, yaitu ada tambahan lafaz ism dengan asma Allah, bukan langsung dengan Allah, tidak. Bismillah. Ini menunjukkan at-tauhid, menunjukkan kepada pokok pada ketauhidan, di mana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak menyekutukannya. Berbeda dengan orang-orang musyrik sebelumnya yang mengatakan Bismillah wal Uzza dan seterusnya. Ini adalah perbedaannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang maha penyayang. Ar-Rahman di sini mengikuti wazan fa'lan. Seperti halnya lafaz atsyan atau bermakna berkali-kali atau suatu yang terjadi berulang-ulang. Seperti lafaz lagi ghadban, pemarah. Nah, kata-kata ghadban ini kan berarti menunjukkan dia sering marah atau dia sering emosi. Sedangkan Ar-Rahman di sini faedahnya wazan fa'lan itu adalah menunjukkan banyaknya atau saking tidak terhitungnya. Sehingga menurut ulama tafsir Ar-Rahman di sini adalah untuk seluruh umat manusia ketika di dunia. Sehingga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah ini ditunjukkan dengan lafaz Ar-Rahman sebagai penegasan bahwa kasih sayangnya ini menyeluruh kepada orang yang beriman. Allah kasihkan nikmat ketika di dunia. Kepada orang kafir dibagikan nikmatnya juga. Semuanya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata para sahabat, Ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah. Rahman ini menunjukkan rahmatnya Allah itu yang banyak dan menyeluruh. Di dunia semuanya diberikan nikmat. Tetapi berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini menunjukkan sebuah karakteristik, mengikuti wazan fa'il seperti rahim, menunjukkan sungguh-sungguh. Ar-Rahim berarti bermakna sungguh-sungguh, maha penyayang, sangat mengasihi. Yang ini hanya terkhusus. Sebagaimana lafaz fa'ilun selainnya, yaitu seperti lafaz karim, ini hanya terkhusus. Contohnya Zaidun karimun, Zaid adalah orang yang mulia. Sifat mulia ini menancap kepada Zaid, sehingga Zaid pasti terkenal dengan kemuliaannya. Dan ini terkhusus. Begitu juga lafaz rahim, ini terkhusus karena kasih sayang Allah yang ditunjukkan dalam lafaz rahim ini hanya terkhusus untuk orang beriman. Rahmatnya Allah dalam lafaz rahim ini terkhusus kepada orang beriman dengan nikmat-nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang beriman. Oleh karena itu, orang-orang beriman dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman juga diberikan nikmat
yang baik, yang khusus ketika di dunia. Dan ini sama sekali tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Salah satunya adalah nikmat iman kepada Allah. Kemudian kita akan membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini, apakah termasuk dari hanya bagian dari surat Al-Fatihah atau bagian dari seluruh surat dalam Al-Quran. Kita mengetahui dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran, lafaz basmalah, ayat basmalah ini tertulis dalam setiap awal surat kecuali surat Baro'ah atau surat Tabarok. Yang maksud saya ini adalah surat At-Taubah. Di sini para ulama sebagian mengatakan bahwa basmalah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan juga bagian dari surat Al-Quran dalam surat Al-An'am. Dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah basmalah. Sedangkan sebagian yang lain itu menyatakan bahwa basmalah ini juga bagian dari seluruh awal surat kecuali surat At-Taubah. Dalam hal ini perbedaan ulama tidak bisa kita kaitkan dengan perbedaan yang terjadi di antara qiraah sab'ah. Meskipun dalam pembacaan ulama-ulama qiraah sab'ah ini memiliki perbedaan. Contohnya adalah Imam Hamzah tidak membaca basmalah ketika di antara dua surat. Misalnya ketika membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Baqarah, dalam qiraah Imam Hamzah ini tidak terbaca surat basmalah, tidak terbaca basmalah di antara kedua surat. Ya, ini contohnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim, seperti itu. Nah, ini tidak membaca basmalah. Sedangkan qiraah yang lain ini membaca basmalah. Dalam hal ini pengambilan qiraah ini didasarkan pada riwayat yang ada, sehingga tidak ada hubungannya di antara keduanya. Oleh karena itu contohnya seperti ini. Fawarush an-Nafi' fi asyari riwayat anhu wa ibni Amir wa Abu Amr wa Hamzah wa Yaqub wa Khalaf la yubasmiluna baina suratain. Qiraah Imam Warash dari Imam Nafi', Ibnu Amir, Abu Amr, Imam Hamzah, Imam Yaqub, Imam Khalaf, dalam riwayat mereka tidak membaca basmalah ketika membaca di antara dua surat. Nah, ini digantungkan pada riwayat yang mereka dapatkan. Wa dalilu ra'ihim annal basmalata laysat ayah min awwali kulli surah. Dalilnya adalah basmalah ini bukan bagian dari setiap surat dalam Al-Quran kecuali dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan waqalun an-Nafi' wa Ibnu Katsir wa Asim wal Kisai wa Abu Ja'far yubasmiluna baina suratain siwa ma bainal Anfal war Bara'ah wa adduhu min sunnatil qira'ah. Sedangkan Imam Qalun, Ibnu Katsir, Imam Asim, Imam Kisai, Imam Abu Ja'far ini membaca basmalah ketika membaca di antara dua surat, dan mereka menganggapnya sebagai sunnah membaca, ya ini sebagai adab saja. Sehingga dalam hal ini seluruh qiraah sab'ah ini menyatakan bahwa basmalah bukan bagian dari setiap awal surat kecuali dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan dalam ulama ahli fikih ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa basmalah ini adalah mustaqilah atau tersendiri, sehingga ada yang membaca surat Al-Fatihah
ini tanpa dimulai dengan basmalah. Ada juga yang membaca basmalah tapi dengan suara yang lirih. Nah, dan seterusnya. Ini adalah perbedaan di antara ulama. Sehingga tidak bisa kita kait-kaitkan. Wah, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, ada muridnya Imam Nafi'. Sedangkan Imam Nafi' seperti yang diriwayatkan Imam Waras tidak membaca basmalah di antara dua surat. Kemudian kita mengatakan berarti Imam Malik ini beristimbat kepada Imam Nafi'. Nah, ini tidak bisa kita samaratakan seperti itu. Karena dasarnya berbeda. Qiraah sab'ah mendasarkan pada riwayat bacaan yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Sedangkan ulama mazhab fikih seperti Imam Malik berdasarkan kepada ijtihadiyah dari Al-Quran dan hadis, sehingga tidak bisa kita cocok-cocokkan. Ini seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Ashur. Wa id qad kunna qad tuqallidna madhhab Malik wa ma'anna lid madariki fi intifai kaunil basmalah ayah min awalis suratil Baqarah kana haqqan alaina alla nata'arrad li tafsiriha huna. Nah, ini sebagai sebuah ungkapan bahwa memang ada perbedaan dalam menentukan dan itu tidak bisa dikait-kaitkan. Kemudian kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdu di sini bermakna segala puji. Alnya di sini lil istighraq atau menyeluruh, bahwa seluruh pujian lillah, bagi Allah semata. Segala pujian yang ada hanyalah milik Allah Rabbil Alamin, yang menjadi penguasa, Tuhan segenap alam semesta. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini dikatakan alhamdu ra'sus syukri. Lafaz hamdalah itu adalah bagian terpenting dari rasa syukur. Kita mengetahui asyukru, syukur dalam bahasa Arab ini menunjukkan pada perkataan, perbuatan, dan niat. Sedangkan alhamdu, pujian, itu adalah secara lisan saja. Nah, di sini tentu alhamdu, hamdalah, pujian, dengan asyukru, syukur, ini memiliki makna tersendiri. Alhamdu ada kalanya lebih umum daripada asyukru. Tapi dalam sisi yang lain asyukru juga terkadang lebih umum dari hamdalah. Nah, di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu berbeda dengan al-madhu. Jadi di sini ada perbedaan makna. Alhamdu, hamdalah, terus kemudian asyukru, terus kemudian al-madhu. Ini memiliki makna tersendiri. Kalau asyukru, syukur ini adalah ketika kita mendapatkan nikmat. Ini khusus, misalnya kita diberi nikmat oleh Allah, harta yang banyak, atau diberikan kesehatan oleh Allah, kita bersyukur. Lah, ini berarti kita bersyukur karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena diberikan kepada kita langsung, kita bisa memanfaatkan atau merasakan manfaatnya. Nah, ini namanya asyukru. Sedangkan alhamdu ini adalah kita memuji kepada Allah. Seluruh makhluk hidup memuji kepada Allah, meskipun nikmat itu tidak langsung diberikan kepada dia. Oleh karena itu, misalnya seperti ini, alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah. Lah, ini Allah ini memberikan nikmat itu kepada semua di alam semesta ini, semuanya diberikan nikmat. Dan kita memuji dengan alhamdulillah. Seluruh
pujian hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Padahal nikmat itu tidak langsung kita rasakan. Nikmat yang diberikan kepada hewan-hewan melata, kita tidak langsung merasakan nikmat tersebut. Tapi kita menyatakan bahwa seluruh pujian itu adalah milik Allah. Sehingga alhamdulillah ini adalah kita bersyukur. Ungkapan dari syukur yang itu nikmatnya tidak terbatas hanya diberikan kepada kita, tapi juga diberikan kepada seluruh makhluk hidupnya Allah. Kemudian al-madhu. Al-madhu ini memuji, tetapi tidak terkhusus kepada makhluk. Terkadang juga kepada benda mati. Terkadang juga kepada yang tidak berakal. Ini bedanya al-madhu dengan alhamdu. Hamdalah ini terkhusus kepada yang memberikan yang itu adalah al-aqil. Sedangkan al-madhu ini juga diberikan kepada baik itu makhluk hidup atau benda mati atau benda hidup. Baik itu kepada hewan atau kepada manusia. Madhu itu pujian secara umum. Misalnya ada kuda yang terlihat bagus, seseorang itu memadah atau memuji hewan tersebut. Ini namanya madhu. Sedangkan hamdalah ini hanya kepada al-aqil. Atau di sini kita nyatakan bahwa hamdalah ini hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan segenap alam semesta. Ini menunjukkan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik alam semesta. Rabbil alamin ay malikuhum, yaitu sebagai pemiliknya. Tuhan alam semesta ini yang memiliki seluruh alam semesta. Sehingga di sini Rabbil alamin ini adalah sebuah ungkapan pujian yang alal kamali atau sempurna. Karena semuanya adalah milik Allah. Alamin, alam semesta itu apa? Alam semesta itu jamu alim wa huwa kullu mawjudin siwallah. Selain Allah itu adalah makhluk, adalah alam. Sehingga semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila al-murad bil alamin ulul ilmi minal insi wal jinni wal malaika. Ada juga yang mengatakan alamin ini adalah yang mempunyai ilmu dari manusia, jin dan malaikat. Kemudian waqadif tatahat suratul Fatihah bihadzal jumlah al-karimah li'annahu subhanahu awwala kulla syai'in wa akhara kulla syai'in. Walika yu'allimana subhanahu an nabda bilhamdi wasana alaihi hatta nabda wa nanu fi silatin billah takshifu anin nufus aghsyataha wa tajlu anil qulubi asda'aha. Nah, ini sebagai sebuah pelajaran bahwa dalam memulai apapun itu kita mulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maknanya menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, asyukru khalisan lillah jalla sana'uh duna sa'iri ma ya'budu min dunih wa duna kulli ma bar'a min khalqih bima an'ama ala ibadihi minan ni'amil lati la yuhsihal adad wa la yuhitu bi adadiha ghairuhu ahad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik alam semesta ini, bermakna syukur yang ikhlas karena Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung kepada seluruh makhluk hidup. Fal ayat al-karimah qad qarrarat bisarahah wa wuduh subut sana al-mutlaq alladzi la yuhad lillahi ta'ala
laisa li ahadin ayyunazi'ahu iyyahu subhanahu wa rabbul alamin. Ayat ini menunjukkan, menetapkan pujian yang mutlak, yang tidak terbataskan, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah segala puji, kita sebagai makhluk hidupnya Allah tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Bahkan memujinya saja kita tidak mampu. Sehingga kita ingat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Menghitung nikmatnya saja kita juga tidak mampu. Ini menunjukkan rasa rendah dirinya kita di hadapan Allah sebagai makhluk yang wajib bersyukur kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim sebagai sebuah sifat dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat sebelumnya yaitu Allah sebagai pemilik alam semesta, ini ditambahi lagi dengan sifat Ar-Rahmanur Rahim sebagai pujian kepada Allah. Ketika kita mendengar lafaz Rabbil Alamin, pemilik segenap alam semesta, kita akan merasakan minal khauf war rahbah. Kita akan merasakan gemetar karena sangat-sangat maha kuasanya Allah, pemilik alam semesta ini, yang tidak bisa dihitung nikmatnya. Kemudian lidza qarana subhanahu kaunahu murabbiyan bikauni rahmanir rahim waliyufham ibadah bi anna rububiyyatahu lahum masdara umum rahmati wa syumul ihsani. Sebagai sebuah penegasan bahwa Tuhan alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki sifat maha penyayang, yang rahmatnya ini menyeluruh, yang kebaikannya ini dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidupnya Allah. Jadi Allah ini dalam hal ini menciptakan alam semesta, dan Allah lah yang memberikan rahmat bagi alam semesta, dan Allah lah yang mengatur segenap alam semesta ini dengan sangat baiknya, dengan sangat kasih sayang. Oleh karena itu Ar-Rahmanir Rahim ini adalah sebagai penegasan dari sifat sebelumnya. Wa bi rahmatihi yatasarrafun wa yurzakun wa bi rahmatihi yub'atsun wa yas'alun. Dengan sebab nikmatnya inilah mereka itu diberikan rizki. Sebab rahmatnya ini mereka diberikan rizki. Sebab rahmatnya ini mereka diberikan nikmat yang tidak terkira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna fi hadzal ihham tahridan lahum ala hamdih wa ibadatihi bi qulubin mutmainnatin wa nufusin mubtahijatin wa da'watin lahum ila ayyukimu hayatahum ala rahmah wal ihsan. Ini juga sebagai penegasan bahwa kita memuji kepada Allah ini adalah sebab rahmatnya Allah. Kita bisa memuji kepada Allah karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya. Kita bisa bersyukur memuji kepada Allah karena Allah telah memberikan kita pertolongan untuk bersyukur, yaitu dengan memberikan kita nikmat, memberikan kita rizki. Dengan sebab rizkinya yang diberikan kepada kita lah kita menjadi yakin dan mantap untuk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memujinya ini dengan hati yang sangat tenang, berkat
kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita semua. Farrahimun yarhamuhumur rahman. Penegasan Ar-Rahmanir Rahim dalam surat Al-Fatihah ini juga menjadi pengajak, menjadi ajakan agar kita sebagai makhluknya Allah ini saling berkasih sayang. Sebagaimana dalam hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang kasih sayang pasti akan bersama dengan Allah yang bersifat Rahman. Dalam artian di sini Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, kita sebagai makhluknya Allah harus kasih sayang kepada siapapun. Karena di sini lafadznya Ar-Rahimun dari lafadz Rahmana. Karena dirangkai dengan sifat Allah yang bermakna Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Yang kita ketahui bahwa Ar-Rahman tadi bermakna menyeluruh kepada seluruh makhluk hidup. Sehingga yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang bersama Allah yang bersifat Rahman adalah orang-orang yang menyintai, orang-orang yang mengasihi, berkasih sayang dengan seluruh makhluk hidupnya Allah. Sehingga di sini seorang muslim dituntut untuk berkasih sayang dengan hewan, berkasih sayang dengan makhluk hidup, berkasih sayang dengan seluruh ciptaan Allah. Maliki yaumiddin. Selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang Maliki yaumiddin. Wa qara Abu Hanifah radhiyallahu anhu malaka yaumiddin. Nah, ini ada bacaan lain, yaitu Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, ini membaca malaka yaumiddin. Ini tetap bermakna sama dengan yang kita baca, yaitu Maliki yaumiddin. Ada juga yang membaca nasab, yaitu tapi juga dibaca panjang, seperti wa qara Abu Hurairah malaka bin nasbi. Ada yang baca malaka yaumiddin. Nah, ini bacaannya sahabat Abi Hurairah. Wa minhum man qara'a maliku. Ada juga yang baca maliku yaumiddin. Nah, ini perbedaan-perbedaan bacaan, tetapi bacaan yang kita pakai yang bersumber dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita ini adalah dua cara baca, yaitu kalau kita mengikuti qiraahnya Imam Hafiz yang seperti kita ada di Indonesia, maka alifnya dibaca panjang, yaitu Malik yaumiddin. Nah, ini adalah bacaannya Imam Hafiz. Sedangkan dalam bacaan yang lain itu ada yang membaca pendek minnya, yaitu langsung Maliki yaumiddin. Ini mana? Seperti halnya yang telah kita pelajari. Nah, ini seperti ini. Ya. Malik yaumiddin ini juga penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki hari berbangkit. Ad-din di sini bermakna al-jaza atau hari pembalasan. Ini adalah sebuah pujian yang menunjukkan kelemahan kita semua, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim, lafaz ayat sebelumnya menjelaskan tentang rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah ada manusia-manusia yang diberikan kekuasaan menjadi raja, menjadi perdana menteri, menjadi guru, dan sejenisnya, yaitu manusia diberikan
jabatan oleh Allah. Dengan rahmatnya Allah, seseorang ditakdirkan menjadi pemimpin. Dengan rahmatnya Allah, seseorang dijadikan ulama yang diikuti. Kata-katanya menjadi perintah bagi pengikutnya. Ini adalah sebab rahmatnya Allah. Tetapi ketika kita sampai pada lafaz Maliki Yaumiddin, ini menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah. Karena lafaz Maliki Yaumiddin menunjukkan bahwa kelak di hari kiamat hanya ada satu zat yang mengatur seluruhnya. Dan ketika itu raja-raja di dunia hanya menjadi orang-orang yang seluruhnya mengharapkan pertolongan Allah. Tidak ada lagi di hari kiamat nanti yang bergelar raja-raja, tidak ada. Seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sesuai dengan amal mereka. Ada yang wajahnya terang benderang karena amal mereka. Ada yang wajahnya kusam karena kejelekan mereka. Berbeda dengan di dunia. Ketika di dunia dengan rahmatnya Allah, seorang raja bisa berpakaian bagus. Dengan rahmatnya Allah, seorang pemimpin bisa terlihat gagah. Tetapi ketika nanti di hari kiamat, gelar-gelar raja, gelar-gelar pemimpin ini hilang. Tidak ada lagi gelar-gelar seperti itu. Hanya ada satu pemimpin, hanya ada satu raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memutuskan balasan bagi seluruh hamba-hambanya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara seorang raja dan hamba dan budak seperti halnya di dunia. Kalau di dunia ada perbedaan antara raja dan budak jelata. Tetapi ketika di hari kiamat, perbedaan itu hanya satu, yaitu dengan sebab amal-amal baik mereka. Ini adalah sebuah penegasan. Kemudian kita akan menjelaskan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah berbeda dengan sebelumnya. Kanat al-ayat as-salas allati taqaddamat. Hadhil ayat takriran li haqiqah fi janibir rububiyyah wa azamatiha wa umumi sultaniha wa si'ati rahmatiha takriran jam'a umurid dunya wal akhirah. Kalau ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya menjelaskan tentang kekuasaan Allah, rahmatnya Allah, dan juga kepemilikan Allah di hari kiamat nanti. Sedangkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dimulai dengan iyyaka yang bermakna hanya kepadamu, sehingga tidak ada bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Sehingga penyembahan, pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini al-ibadah itu menurut sebagian adalah li'annal ubudiyah inda jamil Arab asluha az-zillah. Ubudiyah itu juga bermakna sebagai penghambaan atau merendahnya kita, azillah, merendahnya kita di hadapan Allah. Nah, ini adalah konsep dari ubudiyah. Kita menghamba ini, kita menunjukkan kerendahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemudian dilanjutkan, wal ibarah tufidu anna ta'ah al-baligha hatta nihaya fil khudu' wal khusyu' wat ta'zim wal ibadah as-sahihah tata'ati lil muslim bitahqiqi amrayni ikhlasuha lillah
wa muwafaqatuha lamma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menghambanya kita kepada Allah ini terdiri atau ada dua syarat penting. Ada dua pokok penting. Yang pertama adalah mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pada wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan kita berikan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ayat ini maknanya adalah ya Rabbana wahdaka nakhsha wa nadhil wa nastaqim. Ya Allah, kepada Engkaulah kami menghamba, kepada Engkaulah kami merendahkan diri. Fa nahnu nakhusuka bi talabil i'anati ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Dan kami ya Allah mengkhususkan hanya kepada Engkaulah meminta pertolongan, baik dalam urusan taat kepada Engkau ya Allah ataupun urusan selainnya. Fa antal mustahaq lil ibadah wa antal qadir ala kulli syai'. Karena Engkaulah ya Allah yang berhak untuk disembah, dan Engkaulah yang mentakdirkan, yang mengatur segala sesuatu. Nah, ini wa qaddama subhanahu al-ma'bud 'alal ibadah li ifadati qasril ibadah alaihi. Nah, ini iyyaka na'budu ini diawalkan sebagai penegasan bahwa menghamba itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Walil isy'ar bi annal mu'min al mukhlisin yakununa fi ittihadihim wa ikhaihim bihaitsu yakumu kullu wahidin minhum fil hadits an syu'unim adh-dhahira wa ghairi dhahira maqama jami'ihim. Di sini lafaz na'budu ini dimulai dengan lafaz nun, bermakna kita atau kami. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Berarti di sini ada faedah musyarakah atau saling membantu dalam beribadah kepada Allah. Makanya lil isy'ar bi annal mu'minin al mukhlisin yakuruna fi ittihadihim wa ikhaihim. Di sini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah itu tidak bisa sendirian. Beribadah kepada Allah itu adalah bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Karena ibadah kepada Allah ini membutuhkan kekompakan umat Islam. Contoh terkecilnya adalah sholat jamaah. Kita ketahui bahwa sholat jamaah ini lebih utama daripada sholat sendiri. 27 derajat. Tentunya ini menunjukkan bahwa ketika seseorang beriman itu bersama-sama dengan orang beriman lainnya untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan nilai seorang hamba naik di hadapan Allah. Seorang hamba derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fal awal tabra'u minasyikri wa tsani tabra'u minal hauli wal quwwati wa tafwid ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini yang pertama yaitu iyyaka na'budu menunjukkan bersihnya hamba-hambanya Allah dari menyekutukan Allah. Sedangkan yang kedua yaitu iyyaka nasta'in ini menunjukkan bahwa seorang hamba ini mempasrahkan
kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan apapun bagi hambanya. Semuanya adalah pemberian pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada permintaan terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna afdala syai'in yatlubul abdu min rabbi innama huwa hidayatuhu ila tariq alladhi yusilu ila asmal ghayat wa a'zamil maqasid. Sebelumnya, ayat sebelumnya menunjukkan wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Dilanjutkan dengan sesuatu yang yang paling utama. Permintaan yang paling tinggi itu adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan jalan yang lurus. Saya menukil dari pendapat Ibnu Asyur dalam tafsirnya bahwa lafaz ihdinas siratal mustaqim di sini diulang-ulang dalam setiap kita sholat, dalam setiap kita membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan butuhnya kita kepada hidayah. Sedangkan hidayah sendiri itu adalah ilmu. Menurut Ibnu Asyur, hidayah sendiri itu adalah petunjuk, yang itu juga ilmu. Kita mengetahui jalur yang lurus tentu harus mengetahui jalan yang seperti apa yang lurus. Kita mengetahui kepada Allah, tentunya kita harus mengetahui dulu ilmunya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita takut kepada Allah karena kita sudah mengenal Allah terlebih dahulu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang diminta di sini tak lain adalah juga ilmu. Agar kita diberikan ilmu untuk lebih mengenal kepada Allah, untuk lebih mengenal jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Oleh karena itu, agama Islam ini adalah agama yang syarat dengan ilmu. Semuanya terbentuk dari ilmu. Petunjuk sendiri juga adalah sebuah ilmu. Seseorang akan mengetahui kebenaran itu juga mengenal dengan ilmunya, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Nah, dengan wasilah ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah, ya Allah berilah jalan yang lurus. Ini juga kita berarti meminta kepada Allah agar diberikan wasilah untuk mengenal Allah. Berarti kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan guru yang mengenalkan kita kepada Allah, yang membantu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin seorang hamba mengenal jalur kepada Allah kecuali dengan perantara guru yang bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya seorang guru membimbing muridnya juga dengan ilmu yang diberikan Allah. Wa tusnadu al-hidayah ilallah wa ilan nabi wa ilal Qur'an. Nah, ini hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memiliki perantara. Para sahabat mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kita mendapatkan hidayah dari ajaran guru-guru kita. Nah, ini juga kita membutuhkan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi kita semua. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lafaz as-sirat. As-sirat ini bermakna at-tariq atau jalan. Sedangkan
para ulama berbeda pendapat dalam pembacaan as-sirat. Sebagian ulama membaca as-sirat dengan sin, sirat. Mengapa demikian? Karena orang-orang kabilah-kabilah suku-suku Arab selain kabilah Quraisy dan sebagian suku-suku di dataran Hijaz ini membaca as-sirat ini dengan sin, menjadi sirat, memakai sin. Ini memang bacaan suku-suku di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beberapa ulama Al-Quran itu meriwayatkan membaca dengan sin, menjadi sirat. Dan ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui dalam qiraah sab'ah yang membaca sin itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ibnu Katsir. Ini membaca memakai sin. Ini juga benar karena ada beberapa kabilah di luar kabilah Quraisy yang memakai sin. Jadi sirat itu juga ada. Selanjutnya ada yang membaca zirat. Zirat yaitu pembacaan antara shad dan za. Ini ada juga. Dan ini juga adalah bacaan yang benar. Makanya di sini ada beberapa yang membaca memakai lafaz az-zirat, ada yang membaca sirat, ada yang membaca sirat memakai shad. Nah, ini semuanya memiliki riwayat yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini adalah contohnya seperti ini. Menurut beberapa kabilah, dalam contoh yang lain, misalnya alaihim. Di sini ada yang membaca alaihum, yaitu Imam Hamzah. Qara Hamzah alaihum wa ilaihum wa ladaihum, dengan membaca dhammah haknya. Ini adalah lughatnya bangsa Quraisy, kabilah Quraisy. Sedangkan kabilah-kabilah lain memakai alaihim. Jadi kalau qiraah Imam Hamzah membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, bacanya memakai alaihim. Nah, ini juga ada yang lagi yang bacaannya berbeda lagi, yaitu memakai wawu silah seperti alaihimu. Ini adalah bacaannya Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Ja'far, dan Imam Qalun. Ini juga adalah lughatnya sebagian bangsa Arab, seperti sebuah syair wahumu fawarisuha wahum hukamuha. Jadi ini semuanya bacaan yang dibaca di dalam qiraah sab'ah ini seluruhnya adalah benar, seluruhnya bersambung dengan bacaan Rasulullah SAW. Perbedaan ini adalah rahmat karena kabilah-kabilah Arab ini membacanya juga berbeda-beda sesuai dengan dialek di antara mereka. Kita lanjutkan dengan makna ayat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walam yakul siratal anbiya awis salihin liyadulla ala anna din fi dzati ni'mah 'azimah. Di sini kita meyakini, kita merasakan makna, ya Allah, tunjukkanlah bagi kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat ini menunjukkan bahwa makna yang umum, karena yang diberikan nikmat oleh Allah ini tercakup para nabi, tercakup para orang-orang saleh. Nah, oleh karena itu di sini menunjukkan bahwa nikmat beragama itu adalah nikmat yang agung.
Liyadulla ala anna din fi dzatihi ni'mah 'azimah, nikmat yang sangat agung. Kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau benci, engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dalam menafsiri ini, para mufassir mengatakan bahwa ghairil maghdubi 'alaihim ini ditunjukkan untuk orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena dalam ayat yang lain mereka dikatakan sebagai orang-orang yang dimurkai Allah. Dalam ayat yang lain orang Yahudi dikatakan mal'anahullah wa ghadiba alaih. Mal'anahullah wa ghadiba alaih ini ditunjukkan kepada orang Yahudi. Jadi yang dimurkai oleh Allah ini orang-orang adalah orang-orang Yahudi. Ini adalah sebagai sebuah tamsil atau sebuah contoh saja. Karena banyak sekali kaum-kaum terdahulu yang diberikan nikmat oleh Allah sebuah risalah, tetapi mereka justru mendustakan nabi-nabi mereka. Kemudian waladdallin. Ad-dallin di sini orang-orang yang tersesat. Para mufassirin menunjukkan lafadz ini untuk orang-orang Nasrani. Karena dalam ayat yang lain Al-Quran mengatakan orang Nasrani itu qad dallu min qablu wa adallu. Mereka telah sesat sebelumnya. Nah, di sini kalau kita memaknai ayat secara lengkap, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang yang tersesat. Ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu ini diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat agama. Tetapi banyak yang dari mereka mendapatkan kemurkaan Allah, seperti contohnya adalah orang-orang Yahudi di masa lalu dan juga di masa Nabi dan di masa seterusnya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga orang-orang yang tersesat. Banyak umat-umat terdahulu ini diberikan nikmat oleh Allah berupa risalah kenabian, tetapi kemudian mereka tersesat karena sebab mereka kufur kepada Rasul-Rasulnya Allah. Ini adalah makna secara lengkapnya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berharap siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ya Allah. Maksudnya adalah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan agama ini, agama tauhid, bukan yang engkau murkai dan juga bukan yang tersesat. Karena umat-umat terdahulu mereka mendapatkan azab itu setelah mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan seruan dari nabi-nabi mereka. Inilah yang dinamakan dengan perbedaan zaman fatrah dengan zaman kenabian. Kita mengetahui setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan setelah diutusnya Nabi Isa, ini tidak ada nabi. Nah, di tengah-tengah inilah yang dinamakan dengan zaman fatrah. Zaman di mana tidak ada nabi yang diutus ketika itu. Oleh karena itu, zaman tersebut orang-orang tidak ada khitab kewajiban untuk menyembah Allah karena mereka tidak ada yang menyeru kepada mereka. Sehingga orang-orang yang hidup ketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya kita mengetahui orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad lahir. Sedangkan
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan umat-umat terdahulu itu ada yang mereka itu setelah diseru oleh para nabi dan rasul, mereka mengingkari. Nah, inilah sebab mereka dimurkai oleh Allah, sebab mereka tersesat dari jalur yang lurus. Ini makna secara keseluruhan. Wa minal mufassirin man qala bi annal murad bil maghdubi alaihim min man fasadat iradatuhum haitsu alimul haq walakinnahum tarakuhu inadan wa juhudan. Wa annal murada bid dhalin man faqadul ilma fahum taihuna fid dalalat duna ayyahtadu ila tariqin qawimin. Sebagian mufassir ada yang mentafsiri bahwa al-maghdubi alaihim itu adalah mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkannya. Nah, ini juga sebagai penafsiran yang menyatakan bahwa al-Yahud sebagai penafsiran ghairil maghdubi ini adalah sebuah contoh saja. Mengapa demikian? Orang Yahudi sebagai contoh orang-orang yang dimurkai Allah. Mereka ini mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau beriman. Justru mereka merubah makna dari ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Contohnya ketika mengenai kewajiban untuk beribadah di hari Sabtu, seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Mereka justru karena tidak boleh bekerja di hari Sabtu untuk akhirnya membuat jebakan ikan ketika malam Sabtunya dan diambil ketika hari Minggunya. Nah, ini adalah takwil-takwil mereka. Begitu juga ad-dhalin, orang yang tersesat itu adalah man faqadul ilma, orang mengetahui ilmu sehingga mereka tersesat dalam kegelapan. Nah, ini juga ditunjukkan oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani setelah zaman Hawariyun atau zaman sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak memiliki panutan lagi. Akhirnya banyak dari mereka yang merubah isi kitab suci mereka, merubah isi kitab Injil. Qala al-ulama wa yustahabbu liman yaqra'ul Fatihata ay yaqula ba'daha amin. Setelah membaca Fatihah disunahkan untuk membaca amin. Ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin madda biha sauta. Ketika Rasulullah setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rasulullah membaca amin bermakna istajib ya Allah, kabulkanlah. Nah, ini adalah makna surat Al-Fatihah secara ringkas dan juga perbedaan-perbedaan qiraah sab'ah yang ada dalam surat Al-Fatihah. Berikutnya insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah. Saya memohon maaf bila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.